Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi kurikulum menurut Hilda Taba tahun 1962. Nah, Hilda Taba sendiri berpendapat suatu kurikulum di dalamnya haruslah berisi pernyataan tujuan, pemilihan, dan rancangan mengenai bahan yang akan diajarkan, serta rancangan dari hasil yang telah diajarkan. Nah, dengan demikian, Hilda Taba merancang suatu panitia untuk mewujudkan kurikulum yang diinginkannya. Panitia tersebut memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Yang pertama ialah mempelajari daerah-daerah fundasional dan mengembangkan rumusan kesepakatan fundasional. Yang kedua, merumuskan desain kurikulum secara menyeluruh berdasarkan kesepakatan yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir ialah mengkonstruksi unit-unit kurikulum sesuai dengan kerangka desain yang telah ditetapkan. Nah, lalu di sini ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sendiri yaitu untuk mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk menumbuhkan satu keterampilan pada peserta didik, di mana peserta didik dipaksakan atau dituntut untuk meningkatkan pemahaman konsep secara bermakna pada siswa. Nah, pada pembelajaran tematik ini, peserta didik itu harus lebih aktif dan berpikir kritis, serta dalam proses pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, kegiatan belajar mengajar ini berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik itu akan aktif dalam kegiatan belajar mengajarnya. Nah, di sini juga terdapat ciri-ciri dari pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana tadi peserta didik akan berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Lalu ada memberikan pengalaman langsung. Nah, karena peserta didik aktif dalam pembelajaran, maka akan secara tidak langsung peserta didik itu mendapatkan pengalaman dengan cara mereka sendiri. Lalu ada pemisahan antar mata pelajaran tidak nampak. Kemudian konsep dari beberapa mata pelajaran disajikan dalam satu pembelajaran. Nah, maksudnya ialah dari beberapa tema pembelajaran itu digabungkan gitu. Jadi menjadi satu pelajaran saja gitu. Seperti misalkan sains, matematika. Nah, itu dijadikan satu gitu, tapi dalam konsep yang sama. Lalu ada bersifat luas dan hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Nah, yang pastinya pembelajaran dari tematik ini untuk meningkatkan minat dan kebutuhan dari peserta didik. Nah, lalu ada apa aja sih tahap-tahap dalam pembelajaran tematik? Yang pertama yaitu dalam penyusunan perencanaan, di mana di dalamnya itu menentukan tema, dimungkinkan disepakati bersama peserta didik dengan guru. Lalu mengintegrasikan tema dengan kurikulum yang berlaku dengan mengedepankan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan juga mendesain rencana pembelajaran. Nah, tahap ini mencakup pengorganisasian sumber dan aktivitas ekstrakurikuler dalam rangka mendemonstrasikan kegiatan dalam tema. Lalu yang kedua ada tahap penerapan pembelajaran tematik. Nah, di tahap ini aktivitas kelompok dan diskusi itu dilakukan oleh peserta didik dan juga guru. Nah, di dalam tahap ini itu memberikan peluang berpartisipasi dan mencapai berbagai perspektif dari tema yang tersedia, dan hal ini itu juga membangun guru dan peserta didik dalam mengeksplorasi subjek. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi pembelajaran tematik, di mana tahap ini adalah evaluasi bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah dilakukan untuk agar menjadi pembelajaran yang semakin meningkat dan bisa mengevaluasi sikap dan pengetahuan dari peserta didiknya. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan saintifik. Kurikulum 2013 ini bersifat pendekatan saintifik dalam pembelajarannya. Pendekatan saintifik ini bisa disebut dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan saintifik merupakan titian emas untuk pengembangan dan perkembangan sikap,
kemampuan dan wawasan peserta didik. Nah, dalam pendekatan saintifik ini mengutamakan penalaran induktif karena memandang kejadian atau situasi secara detail yang merumuskan kesimpulan. Dalam pendekatan saintifik ini terdapat metode pendekatannya seperti berpusat pada anak, menanamkan kemampuan proses sains dalam membangun konsep atau prinsip seperti mengamati dan mengukur suatu benda, membangun proses-proses kognitif yang berpotensi merangsang perkembangan anak seperti kemampuan berpikir anak dalam menyimpulkan, dan yang terakhir mampu meningkatkan karakter anak. Pembahasan yang terakhir yaitu penilaian secara autentik. Kurikulum 2013 ini menekankan penilaian autentik. Menurut Kunandar, kegiatan penilaian autentik ini penilaian terhadap siswa yang menekankan pada materi pembelajaran, baik proses dan hasil, dengan berbagai perangkat penilaian yang disesuaikan dengan persyaratan kompetensi dasar, kompetensi inti, dan standar kompetensi. Penilaian autentik ini mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan kemampuan sebenarnya yang dipunyai siswa. Maka dari itu, guru perlu memperhatikan keseimbangan potensi sikap, kemampuan, dan wawasan yang sesuai dengan perkembangan siswa dalam jenjang pendidikannya. Nah, aspek sikap, kemampuan, dan wawasan tersebut termasuk ke dalam penilaian autentik yang bersifat holistik.